Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara setting OBS untuk recording pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi di sini gua akan kasih settingan OBS terbaik untuk recording atau rekaman. Jadi kita bisa langsung aja fokus ke dalam aplikasi OBS Studio-nya. Jadi kalian bisa buka dulu OBS-nya. Nah, kemudian kalau sudah kalian buka, kemudian kalian sudah atur nih untuk source-nya seperti ada display-nya, ada audionya, kita bisa langsung setting untuk settingan OBS-nya guys. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ubah agar saat kita recording itu PC atau laptop kita itu lancar, serta untuk hasilnya juga lancar. Nah, jadi kita bisa klik settings di sini, klik aja settings. Kemudian di sini kita fokus terlebih dahulu ke bagian general. Jadi di bagian general, di sini di bagian updates, itu pastiin aja untuk channel update yang kalian pilih itu adalah versi yang stable. Jangan pilih yang versi beta, tapi pilih versi yang stable atau versi yang stabil. Kemudian pastiin juga untuk automatically check for updates ini kalian centang. Kalau sudah, kalian bisa klik apply. Kemudian kalau sudah, kita akan langsung masuk ke bagian output. Nah, di bagian output, inilah tempat yang bakal kita setting atau istilahnya yang paling ngaruh ke hasil recording kita. Nah, jadi kalau kalian penasaran untuk settingan output terbaik untuk OBS, khususnya untuk recording, kalian bisa langsung download untuk file yang sudah gua siapkan ini. Jadi untuk link downloadnya ada di deskripsi di bawah atau di deskripsi video. Jadi kalian bisa download terlebih dahulu melalui link Mediafire. Kemudian kalian bisa ekstrak untuk filenya dengan cara klik kanan. Lalu pilih extract here. Kemudian kalau sudah, kalian bisa langsung buka untuk foldernya jika sudah muncul. Nah, jadi seperti ini guys. Jadi di sini gua menyediakan ada dua kelas. Yang pertama itu kelas low mat. Dan yang kedua kelas Mat High. Nah, ini kedua kelas ini dipengaruhi dengan CPU sekaligus GPU yang teman-teman miliki. Jadi kalau teman-teman bingung, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Jadi komen contohnya seperti ini. Komen aja, contoh semisal CPU-nya itu i5 generasi 13 dan VGA-nya RTX berapa gitu guys. Jadi kalian tinggal komen aja seperti ini. CPU kalian apa, kemudian VGA-nya itu apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan nanti bakal gua balas secepat yang gua bisa. Jadi nanti gua bakal balas apakah spesifikasi tersebut yang teman-teman komentar apakah masuk ke low mat atau mat high. Nah, jadi di sini gua bakal jelasin terlebih dahulu yang kelas low mat. Jadi mana low mat ini menggunakan settingan yang advance. Jadi pastikan di dalam OBS kalian, di bagian atas, pastikan untuk mode outputnya sudah kalian ubah ke advance. Jadi kalian bisa ikutin aja kalau kalian termasuk yang low mat. Nah, kalian tinggal buka aja. Terus di sini ada sebuah teks, yang dimana teks ini merupakan settingan yang gua rasa sudah cukup bagus gitu ya. Kalian bisa buka aja. Nah, jadi ya seperti teman-teman lihat, di sini jangan lupa untuk di bagian output mode, diubah ke advance, kemudian fokus ke menu recording. Jadi menu recording itu yang ini guys, recording. Nah, kemudian di sini gua menyediakan ada 3 kelas lagi, yang dimana 3 kelas ini merupakan spesifikasi yang bisa teman-teman tentukan sendiri. Karena gue itu sudah tentuin untuk kelas utamanya, apakah low mat atau mat high. Tapi untuk kelas di dalam low matnya ini bisa kalian tentukan sendiri. Oke. Nah, jadi ini ada ultra, low end, kemudian ada low, dan juga ada medium end. Jadi kalian bisa pilih disesuaikan dengan PC atau laptop kalian mampu di kelas yang mana. Nah, sebelumnya di sini kita bisa fokus dulu ke settingannya. Jadi untuk settingannya di bagian recording settings, di sini ada recording pad. Jadi mana recording pad ini kalian bisa browse dan tentuin hasil recording kalian itu filenya mau ditaruh di
mana guys, apakah taruh di D, E, dan seterusnya. Kemudian untuk recording format, pastinya kita pilih yang MPEG 4 atau MP4. Kemudian untuk video encoder, kita pilih yang X264 dan sudah selesai. Jadi sisanya kalian tinggalkan seperti ini. Nah, jika sudah selesai, kita sekarang fokus ke kotak yang bagian bawah, kita pindah ke encoder settings. Nah, jadi encoder settings inilah yang bakal kita setting lewat sini guys. Jadi kita bisa menyesuaikan. Jadi contoh sebelumnya gua tadi bilang gua ambil yang medium, kelas medium N gitu. Nah, di sini ada bagian output. Jadi mana rate controlnya kalian bisa pilih antara CBR atau CRF. Jadi di sini ada CBR atau CRF. Jadi ini bisa kalian pilih. Kalau gue itu pakai CBR. Kemudian untuk CRF di sini kalian bisa masukin angka 19 sampai 23. Jadi mana ini untuk kelas yang medium. Jadi kalau kalian pilih CRF dan kebetulan spesifikasi PC atau laptop kalian termasuk medium, kalian bisa masukin untuk angka CRF antara angka 19 hingga 23. Jadi seperti itu. Kalau gua bakal pilih yang CBR saja. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, di sini ada namanya bitrate, yang dimana bitrate ini khusus untuk kalian yang pilih CBR. Yang dimana kalau untuk medium, kelas medium, itu diisi angka 7000 sampai 11000. Jadi, kalian bisa isi kalau kalian pakai CBR, untuk bitrate-nya antara angka 7000 hingga 11000. Kemudian juga, kalau kalian pakai CBR, kalian harus pakai juga yang namanya buffer size. Tapi ingat, untuk buffer size ini nggak harus kalian pakai kalau kalian semisal pilih CBR. Jadi kalian bisa centang untuk custom buffer size dan juga hilangkan centangnya seperti ini. Jadi ini tergantung dari kalian mau pakai buffer size atau tidak. Kalau kalian mau pakai, kalian bisa centang, lalu isi angka buffer size-nya ke angka 35.000. Kemudian, kalau sudah di bawahnya ini ada CPU usage preset, jadi mana bisa dipilih super fast, profile high, dan tone-nya zero latency. Jadi untuk ketiganya ini, di semua kelas itu sama guys. Di semua kelas itu sama, jadi bisa langsung aja. CPU usage preset, pilih super fast, profile pilih high, kemudian tone pilih zero latency. Kemudian di bawah ini ada kotak X264 option. Jadi mana X264 option ini kita akan isi lewat sini guys. Jadi kalian bisa balik lagi ke file yang gua kasih ke kalian. Nah, di sini. Nah, ini kan ada X264 option. Kalian bisa buka aja untuk teksnya. Nah, kemudian nanti kalian bakal mendapatkan ini guys. Jadi, pertama-tama kalian bisa copy untuk ini. Untuk pengaturan X264 optionnya, kalian bisa copy ini, klik kanan, pilih copy. Kemudian kalian balik lagi ke OBS. Di sini, kalian tinggal pastekan di sini guys. Tinggal diklik kanan, pilih paste. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk pisahkan dengan spasi satu kali. Jadi kalian bisa tekan spasi satu kali aja, seperti ini. Dan kalau sudah, kalian bisa kembali lagi ke sini. Lalu kalian bisa pilih zero latency yang performance atau yang quality. Karena kalian nggak bisa pilih keduanya, jadi kalian harus pilih salah satu untuk zero latency-nya. Apakah kalian suka pakai yang performance atau quality. Jadi bisa dibilang kalian itu lebih mengandalkan yang namanya performa atau kualitas. Jadi kalau gua di sini pilih yang quality, jadi gua bakal copy yang quality ini. Klik kanan, pilih copy. Kemudian gua akan pastekan di sini lagi yang sudah gua kasih jarak spasi 1. Klik kanan, paste, dan sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalian bisa klik apply dan sudah deh. Jadi di bagian output sudah kalian setting yang terbaik guys untuk recording. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang di sini gua akan jelaskan
bagi kalian yang memilih kelas Math High. Jadi tunggu sebentar. Oke, jadi di sini gua sudah balik lagi. Jadi sekarang kita akan fokus ke output yang kalian pilihnya itu Math High. Jadi kita bakal masuk ke Math High. Yang Math High ini kita memakai output mode atau mode outputnya itu yang simple. Jadi kalian bisa ubah dulu output mode-nya menjadi simple. Kalau sudah, kita langsung fokus ke catatan yang sudah gua kasih. Tinggal dibuka aja. Nah, ini kebetulan gua sudah update, yang dimana ini lumayan banyak gitu ya. Jadi kalian bisa pelan-pelan dulu aja, nggak usah keburu-buru ya. Nah, jadi di dalam catatannya ini, khususnya di Math High, gua taruh 3 kelas lagi, yang dimana 3 kelas ini lagi-lagi harus kalian sesuaikan sendiri guys, oke? Jadi yang pertama itu ada kelas ultra low, medium end. Jadi mediumnya itu lebih ke bawah gitu guys. Kemudian kelas yang kedua di sini ada yang medium dan yang ketiga kelas high. Jadi mana high ini yang paling tinggi guys. Nah, jadi kalian bisa pilih terlebih dahulu PC atau laptop kalian itu termasuk kelas yang mana. Kalian tinggal sesuaikan aja dulu. Contoh semisal gua itu termasuk yang kelas high. Nah, jadi laptop gua itu kebetulan masuk kelas yang high, jadi gua bakal pilih yang high. Nah, kemudian kalau sudah, nanti kalian bakal menjumpai, kalau nggak salah ada 4 opsi yang dimana kalian bisa pilih salah satu untuk settingan recording kalian di output mode simple. Nah, ini opsinya banyak banget ya, gua sediain ada 4. Jadi kalian bisa sesuaikan aja guys. Nah, jadi karena gua baik hati, gua bakal jelasin ya kan tiap opsinya, terus cara inputnya gimana atau cara settingnya gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama, opsi 1. Jadi tiap opsi di kelas itu sama ya, kurang lebih. Jadi kita mulai dari opsi 1 misalnya. Opsi 1 itu kita fokus ke streaming, jadi nanti di sini ada kategori streaming, jadi kita fokus ke kotaknya streaming. Kemudian di sini ada yang namanya video bitrate. Ya dimana video bitrate untuk kelas high itu 18.000 sampai 22.000 atau 23.000. Nah, kebetulan di sini untuk video bitrate yang gua pakai adalah di angka 20.000. Jadi memang laptop gua itu termasuk yang kelas high. Kemudian untuk video encoder, kalian bisa pilih yang software X264. Jadi ini dia software X264. Kemudian untuk encoder preset, kalian bisa pilih yang fast, high CPU usage, high quality, atau faster, atau juga yang ini, very fast yang default. Jadi kalian bisa pilih untuk encoder presetnya antara yang very fast, faster, atau fast. Jadi seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita lanjut lagi. Nah, kemudian kita fokus ke kategori yang recording. Jadi di bagian streaming udah selesai, kita fokus ke yang recording. Jadi yang di recording, di sini kalian bisa ubah atau sesuaikan lagi untuk recording pad-nya. Yang dimana untuk recording pad ini sangatlah ngaruh. Jadi file hasil recording atau file hasil rekaman kalian itu mau kalian taruh di tempatnya itu di mana? Apakah di drive D, di folder ini, dan seterusnya. Jadi kalian bisa klik browse untuk mengubah lokasinya. Kemudian di bagian recording di sini opsi pertama itu cuma ada 2. Yang pertama itu recording quality. Jadi mana kalian mau ubah ke same as stream. Jadi kalian bisa ubah recording quality-nya ke same as stream. Same as stream itu artinya kualitas recording kalian disamakan dengan pengaturan streaming kalian. Jadi nanti saat kalian recording, pengaturan recording kalian bakal disamakan dengan pengaturan streaming yang ini guys. Nah, jadi seperti itu. Kemudian formatnya tentu saja kita pakai MPG 4 atau .mp4. Nah, jadi seperti itu untuk opsi yang 1. Nah, sekarang gua bakal jelasin kalau kalian pakai yang opsi nomor 2.
Jadi opsi nomor 2 kita balik lagi ke kategori streaming. Untuk video bitrate-nya kurang lebih masih sama. Nah, yang membedakan itu adalah video encoder dan juga encoder presetnya. Yang dimana video encoder kalian bisa pakai antara hardware NV. Hardware ini yang ini itu kalau kalian memakai GPU atau VGA NVIDIA. Sedangkan kalau kalian pakai AMD, kalian bisa pilih yang AMD VCE ini guys. Jadi contoh nih, gua kan pakai NVIDIA untuk VGA-nya. Nah, itu otomatis di video encoder bagian streaming, itu gua sudah muncul hardware NVNC H.264. Nah, ini kalian bisa pakai ini guys, kalau kalian pakai GPU NVIDIA. Tapi kalau kalian pakai AMD, kalian bisa pilih yang AMD VCE. Kemudian untuk encoder presetnya juga berbeda. Kalian bisa pakai P7 atau P6, atau bahkan kalian bisa pakai yang P5. Jadi ada tiga kemungkinan yang harus kalian pilih. Apakah kalian mau pakai P5, P6, atau P7? Kalau gue di sini pakai P7. Nah, kemudian sudah deh. Nah, sekarang kita bisa fokus ke kategori recording. Yang recording kurang lebih sama dengan opsi pertama. Recording quality, kalian bisa pilih same as stream, formatnya MP4. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk opsi nomor 3 dan opsi nomor 4, kita hanya fokusnya ke bagian recording saja atau di kategori recording. Jadi yang streaming itu kita abaikan. Nah, jadi untuk opsi nomor 3 di kategori recording, kita hanya perlu mengubah recording quality-nya menjadi high quality medium file size. Nah, jadi tiap kelas itu harusnya gua kasihnya sama guys, yaitu high quality medium file size. Jadi seperti ini, high quality medium file size. Kemudian formatnya sudah pasti MP4. Kemudian untuk video encodernya, kalian bisa pilih antara software X264 Low CPU Usage Preset Increases File Size atau software X264. Jadi untuk video encodernya kalian bisa pilih untuk opsi nomor 3. Apakah kalian bakal pakai yang software X264 Low CPU Usage Preset atau yang software X264 yang biasa. Nah, jadi seperti itu kurang lebih penjelasan opsi nomor 3. Untuk opsi nomor 4 sendiri itu kurang lebih masih sama. Cuman yang membedakan itu adalah di bagian video encoder saja. Jadi mana video encodernya itu kalian bisa pakai kalau GPU kalian NVIDIA, berarti kalian bisa pakai hardware NVENC H264 atau HEVC. Kalau kalian pakai GPU-nya AMD, berarti kalian bisa pilih yang AMD VCE H264 atau H265. Kebetulan gue di sini pakai yang HVEC, jadi gue itu video encodernya memakai hardware NVENC HVC. Jadi ini settingan gue. Dan udah deh. Jadi ya tiap opsinya kurang lebih seperti itu, bisa kalian pilih ya. Salah satu ya kan. Kalau kalian tanya gua itu pilihnya yang opsi nomor 4 guys. Ya, jadi memang gua itu pilihnya opsi 4, jadi gua hanya fokus ya recording, kemudian high quality, MP4, terus gua pilihnya yang hardware ini, tapi gua pilihnya yang HEVC. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi itu tadi penjelasan ya panjang lebar di bagian output. Sekarang kita bisa move on ke bagian selanjutnya. Sekarang kita bakal pindah ke bagian audio. Jadi mana audio ini kalian bisa ubah sample rate-nya menjadi angka 48. Karena menurut gua sendiri, sample rate paling bagus untuk audio kita yaitu di angka 48.000 Hz. Jadi kalian bisa ubah ke angka 48. Kemudian kalau sudah kita bisa pindah ke bagian video. Nah, jadi untuk video, tiap masing-masing kelas itu ada yang berbeda, guys. Contoh misal di sini, di Math High, di kelas High,
Ini kalau gua videonya itu base canvas resolution, pilih resolusi yang paling tertinggi, native atau yang recommended. Nah, jadi gua sudah pilih paling tertinggi. Kemudian untuk outputnya kalian bisa pilih 1080p atau 720p. Jadi itu akan ngaruh kalau semisal kalian masih nge-lag gitu ya untuk saat kalian dalam kondisi recording. Jadi kalian bisa pilih output scale resolutionnya mau 1080 atau 720. Kalau 720 itu berarti 1280 kali 720. Kemudian downscale filter kalian bisa pilih Lanczos 36 samples. Itu kalau kalian memakai resolusi base canvas dan output scale-nya itu berbeda. Jadi kalau base dan outputnya itu sama resolusinya, maka downscale filternya nggak bisa kalian pilih. Nah, jadi itu khusus yang base dan outputnya berbeda untuk resolusinya. Kemudian untuk FPS, ini gampang. Kalian tinggal coba dulu aja di 30 fps, terus kalian coba record, lihat hasilnya. Kalau aman dan juga lancar aja, kalian coba pindah FPS-nya naik ke 60 fps. Dan sudah deh, selesai di bagian video. Sekarang kita bakal lanjut ke bagian hotkeys. Nah, hotkeys ini sebenarnya wajib ya, atau penting, terutama kalau kalian recording, kalian mau isi hotkey-nya di start recording dan stop recording, atau mungkin juga pause dan unpause ya kan. Dan kalau sudah selesai, kita bisa pindah ke bagian yang terakhir, yaitu di bagian advance. Di bagian advance, process purity ubah ke above normal. Kemudian untuk video, kalian ubah untuk color range, kalian ubah dari limited menjadi full. Dan kalau sudah, kalian bisa klik apply dan oke. Dan kalian coba restart OBS kalian guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itu settingan OBS terbaik untuk recording atau rekaman. Nah, kemudian di sini gua ada tips, dua tips sih. Jadi mana dua tips ini mungkin bisa membantu kalian biar lebih lancar aja dalam proses recording menggunakan OBS. Jadi yang pertama, di sini kalian bisa tutup untuk previewnya guys, biar lebih lancar aja guys saat kalian dalam kondisi recording. Jadi caranya kalian bisa klik kanan di sini, klik kanan seperti ini, lalu pilih enable preview. Nah, jadi preview yang ada di OBS itu sebenarnya mengkonsumsi daya resource yang lebih. Jadi kalau semisal kalian nge-lag, ya kan, patah-patah, kalian bisa matiin aja guys untuk previewnya ini. Terus kalau kalian mau lihat, kalian tinggal klik aja enable preview. Udah deh, selesai. Kemudian untuk tips yang kedua, yang tips terakhir, kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketika namanya graphic settings, lalu kalian bisa buka graphic settings yang ini. Kemudian di sini kalian bisa klik aja browse. Kemudian kalian bisa tambahkan aplikasi OBS kalian di sini guys. Jadi untuk lokasinya sendiri, gua itu berada di C, lalu di program files, lalu di OBS Studio, bin, 64 bit, lalu tambahkan OBS 64.exe. Kalau sudah, kalian bisa klik add, dan nanti kalian bisa ubah untuk optionnya ini menjadi high performance. Kalau semisal ada kendala, kalian coba pakai power saving dan sebaliknya. Jadi lebih baik kalian pakai yang high performance. Nah, hal ini akan membuat OBS itu mengkonsumsi daya resource GPU atau VGA kalian. Jadi mana kalau setahu gua, OBS itu hanyalah fokus ke penggunaan CPU. Jadi dengan menambahkan ini, kemudian pilih high performance, kemudian klik save, nanti OBS kalian bakal mengkonsumsi daya resource GPU kalian juga. Daripada si OBS ini hanya mengandalkan penggunaan CPU kalian saja. Nanti CPU kalian keberatan, nggak ada yang bantuin gitu guys ya. Nah, jadi seperti itu kalau lebih untuk cara setting OBS untuk recording pada website atau samsi dulu. Semoga video yang bermanfaat teman-teman. Jika bermanfaat, coba subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih telah menonton sampai sini. Oke, video sampai sini dulu. Tidak next video ya. Dadah!